Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, di dalam membicarakan bulan Rabiul Tsani dalam kitab Qadul Syuhur karya monumental Guru Agung Sayyid Maulana Syekh Muhyiddin Muhammad Abdul Ghawas Wahid Masrur Al-Khatib radhiyallahu anhu qaddas surah. Huruf alif yang pertama itu dimaknai sebagai inabah. Inabah itu secara harfiah mungkin diartikan sebagai kembali. Kembali sudah barang tentu harus ada tujuan tempat kita kembali. Yang dimaksudkan dengan tempat kita kembali itu adalah tempat kembalinya ruh kita. Makanya pada saat kita menapaki jalan kehidupan di dunia ini, kita tidak perlu untuk memikirkan apabila kita mati nanti siapa yang akan mengantarkan jenazahku ke kuburan. Tidak penting, itu urusan orang hidup. Jenazah kita nanti mau dibawa pakai ambulan, mau pakai mobil gerobak, ataupun mau diusung pakai keranda, itu urusan orang hidup. Yang dibutuhkan adalah apabila kita nanti meninggal dunia, siapa yang akan mengantarkan ruh kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merasa berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi pada saat kita meninggal dunia, ruh kita tidak tahu di mana alamat Allah Subhanahu wa taala itu. Al-Quran Al-Baqarah ayat 156 menyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ruh itu harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh sebelum kita dilahirkan ke dunia, sebenarnya sudah ada dialog primordial antara Allah Subhanahu wa taala dengan semua ruh yang ada di alam arwah. Allah Subhanahu wa taala kan mengatakan di dalam Al-Quran, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Qalu, semua ruh yang ada di dalam arwah itu sendiri, itu semuanya menjawab, bala, ya, aku bersaksi bahwa kau adalah Tuhanku. Jadi pada dasarnya manusia yang lahir ke dunia itu bersifat fitrah, dalam artian suci, tidak membawa dosa apapun. Hanya milih lingkungan yang akan mempengaruhi kehidupannya. Fa in abawahu yuhawidanihi au yunassironihi au yumajisanihi. Nanti pengaruh terbesar itu datang dari milia, lingkungan, dan yang disebutkan di sini adalah akan bergantung kepada kedua orang tuanya. Apakah kita mau dijadikan Majusi, Nasrani, Yahudi? Saudara, jadi yang diperlukan memaknai kata inabah itu sendiri, itu panduannya ada di dalam Al-Quran. Panduannya ada di dalam Al-Quran bahwa ruh kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Kita ikutin. Ada surat Luqman ayat yang ke-15. Wattabi sabila man anaba ilayya, summa ilayya marji'ukum. Jadi jangan sembarangan melangkah kita ya. Kalau melangkah sendiri bisa saja kita akan tersesat. Tapi wattabi sabila man anaba ilayya. Jadi harus mengikuti jalan orang-orang yang tahu jalan untuk kembali. Summa ilayya marji'ukum, dan kembalimu hanya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, surat Luqman ayat yang ke-15. Jadi dibutuhkan semacam guide. Guide yang profesional sudah barang tentu tahu alamat. Dan tahu persoalan tingkat kesulitan di perjalanan. Jadi kalau tingkat kesulitan di perjalanan tidak diatasi, itu bukan hal yang mustahil. Kita pun akan datang terlambat ke sana. Jangan-jangan kita tidak sampai ke sana. Nah, itu paling ribet begitu. Nah, jadi guide yang berpengalaman itu sendiri, pertama tahu persis alamat yang dituju itu mana, posisinya ada di mana. Kita tidak usah berpikir banyak dan tidak usah mengerti background daripada kemampuan seorang guide. Di antara kita kan sering ada yang sering melakukan perjalanan bahkan sampai ke luar negeri dengan menggunakan pesawat terbang. Kita kan tidak kenal siapa pilot yang menerbangkan pesawat itu. Tetapi kan kita bisa nyenyak tidur di atas pesawat pada ketinggian 33.000 kaki sekalipun. Nah, kira-kira berapa yang 8 km ya dari bawah.
itu kita nyaman gitu. Karena apa? Karena yakin bahwa pesawat itu dibawa, dipiloti oleh seorang yang mempunyai pengalaman. Begitu. Kita mungkin sering bepergian ke luar kota dengan menggunakan mobil pribadi atau atau kendaraan umum. Kita kan merasa nyaman. Kita kadang-kadang kan naik bis umum tidak kenal siapa supirnya. Tetapi kan kita percaya bahwa dia memang orang yang berpengalaman. Kita bisa nyenyak tidur. Nah, di dalam kehidupan juga demikian. Gitu. Jadi dibutuhkan seorang guide yang akan mampu menghantarkan ruh kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, guide itu sendiri itu secara harfiah itu perlu dijabarluaskan, itu dicantumkan di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat yang ke-17. May yahdillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Orang yang sesat itu sendiri tidak akan diberikan petunjuk. Tetapi uh, orang yang sesat itu sendiri tidak akan diberikan petunjuk, tidak akan diberikan arahan sebagainya, dan tidak akan bertemu kepada seorang gayat. Walan tajidalahu waliyan mursyida. Gayat itu adalah seorang wali mursyid. Nah, jadi wali mursyid dalam bertoriko itu merupakan salah satu sosok yang mampu bisa mengarahkan dan bisa menghantarkan ruh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya menghantarkan ruh kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kita ini dibimbing bagaimana caranya mengatasi persoalan di perjalanan. Gitu ya. Jadi kendala-kendala di perjalanan itu sudah diberikan solusi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.